Baik saudaraku, mari kita akan lihat firman Allah. Hari ini kita ada perjamuan kudus. Kita lihat Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-41 sampai dengan 42. Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 41 sampai dengan 42. Kita akan bicara dengan satu topik khotbah, Yesus berada di Taman Getsemani. Sekali lagi, Yesus berada di Taman Getsemani. Apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani sebelum menjelang penangkapannya dan vonis hukuman mati buat Yesus? Kita akan lihat Lukas 22 ayat 41 sampai 42. Kita akan baca firman Tuhan. Kita baca bersama-sama ayat yang luar biasa ini. Mari kita baca dalam hitungannya yang ketiga. 2, 3, mulai. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Puji Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Allah. Di Taman Getsemani Yesus bergumul begitu hebat dan luar biasa, sampai peluh keringat yang keluar dari tubuhnya adalah seperti menitikkan yaitu darah. Jadi keringat yang keluar dari tubuhnya adalah sudah berubah. Bukan keringat yang biasa, tetapi itu justru darah. Kenapa? Karena sebuah tekanan, satu tekanan yang sangat hebat sekali yang Yesus alami. Yesus berada di Taman Getsemani. Taman Getsemani adalah merupakan kebun zaitun, saudara. Kebun pohon zaitun. Jadi Taman Getsemani ini dia berada di bawah kaki gunung Bukit Zaitun sebelah utara Lembah Kidron. Dan Taman Getsemani ini adalah tempat pemerasan, tempat penggilingan. Jadi ini adalah kebun penggilingan apa? Buah zaitun, saudara. Dan dari taman inilah kemudian menghasilkan minyak zaitun yang sangat luar biasa. Jadi Taman Getsemani itu adalah tempat penggilingan buah zaitun untuk menghasilkan apa? Minyak zaitun. Jadi kita lihat di sini bahwa Yesus benar-benar dilumatkan dan digiling, dihancurkan luar biasa. Supaya apa? Yang muncul, yang nampak adalah kemuliaan Tuhan. Karenanya begitu hebat sekali dia berdoa, Tuhan, sekiranya cawan ini lalu daripada. Karena dia merasa secara manusia itu berat sekali. Karena semua kutuk, semua dosa, semua pelanggaran manusia ditimpakan kepada Yesus. Jadi dia memikul segala kutuk itu. Karena upah dosa adalah maut, saudara bayangkan. Jadi terjadi pertukaran. Kristus mengambil posisi kita itu. Saya dan saudara bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi tempat penggilingan buah zaitun untuk menghasilkan minyak zaitun yang luar biasa. Apa yang Yesus alami di Taman Getsemani? Kalau saudara baca dalam Lukas pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-44, firman Allah di sana dikatakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Firman Allah berkata Yesus menjadi sangat ketakutan sekali. Kenapa? Itu manusia. Kehidupannya seperti dihancurkan. Karena dia berada di Taman Getsemani, tempat penggilingan zaitun itu, pohon zaitun itu, buah zaitun, untuk menghasilkan. Jadi semacam seperti digiling luar biasa, seperti dihancurkan luar biasa. Kita lihat lagi di dalam Markus 14 ayat 33 sampai dengan 34. Di sana firman Allah berkata, dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga.
Ini adalah pribadinya secara manusia, saudara. Yesus 100% Allah dan dia 100% manusia. Jadi di Taman Getsemani ini pribadi adalah pribadinya manusia. Sifatnya adalah sifat manusia. Kenapa? Karena dia juga seperti kita menghadapi ketakutan, menghadapi tekanan yang berat. Seperti mau mati rasanya. Jadi saya dan saudara, kekristenan kita terkadang memang harus masuk di mana? Harus masuk Taman Getsemani. Saudara kalau belum masuk Taman Getsemani belum. Tapi kalau saudara sudah masuk dan melewati yang namanya Taman Getsemani, saudara mungkin hari ini bilang saya banyak pergumulan. Itu saudara sedang berada di mana? Taman Getsemani. Karena Taman Getsemani itu adalah tempat menghancurkan apa? Buah pohon buah itu. Digiling, dihancurkan, diperas. Jadi saya dan saudara memang harus melalui apa? Taman Getsemani. Jadi kesaksian tadi majelis kita bisa mengampuni itu apa? Karena memang mereka sudah melewati. Mereka berada di Taman Getsemani seperti Kristus. Jadi kita melewati Taman Getsemani, kita memang harus dihancurkan, saudara. Apa yang harus dihancurkan? Kesombongan kita, ego, tidak mau mengampuni, keras hati, gengsi. Ketika kita masuk di Taman Getsemani, semua hancur. Sehingga yang muncul apa? Bau harum yang luar biasa. Yang nampak adalah yang terindah, yaitu minyak zaitun yang luar biasa. Jadi kita harus masuk Taman Getsemani. Kita harus dihancurkan. Segala kesombongan kita, malas sembahyang, malas cari Tuhan, semua dihancurkan. Supaya yang nampak adalah kemuliaan Tuhan. Jadi segala yang duniawi, semua sifat-sifat manusia keduniawian kita harus dihancurkan. Supaya kita benar-benar nampak indah di pemandangan Tuhan. Ada 3 hal yang Yesus lakukan di Taman Getsemani. Pertanyaannya, apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani? Yang pertama, Lukas 22 ayatnya yang ke-43. Firman Allah di sana dikatakan ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani, saudaraku? Dia berdoa. Tadi firman Allah sudah berkata dia mengambil jarak seperlempar batu jaraknya. Aku akan ke sana untuk apa? Aku akan berdoa. Apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani? Dia berdoa. Jadi saya dan saudara kalau menghadapi pergumulan, apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa. Kita cari Tuhan. Apa yang dilakukan Yesus di Taman Getsemani sangat berbeda dengan apa yang dilakukan murid-murid. Karena begitu serdadu tentara Romawi datang menangkap Yesus, semua kocar kacir dan melarikan diri. Jadi murid-murid saat menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, mereka bukan berdoa, malah melarikan diri. Apa yang saudara lakukan saat kita menghadapi pergumulan? Kita tidur, kita lari atau apa? Atau kita seperti Yesus, kita harus berdoa. Yang pertama yang Yesus lakukan di Taman Getsemani, dia berdoa. Doa membuat saya dan saudara makin sanggup menghadapi tantangan. Kita lihat malaikat datang. Untuk apa? Menguatkan dia. Jadi kalau kita banyak doa, malaikat Tuhan datang untuk membantu kita. Saat dalam tekanan, saat dalam pergumulan, ada masalah, saudara kita doa. Jangan saudara melarikan diri. Jangan saudara kemudian bermalas-malas dan tidak mau pusing dengan keadaan yang ada. Saya dan saudara mesti doa. Menghadapi pergumulan apapun, kita lihat Yesus. Apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani? Dia berdoa.
Saya dan saudara mesti doa hari-hari. Saudara lihat banyak tantangan, banyak persoalan yang kita hadapi. Jemaat-jemaat mendapat tantangan, saudara masih bisa datang sembahyang meskipun ada masalah. Ini sudah syukur sekali, sudah puji Tuhan sekali. Yang lain mah tidak sanggup. Yang lain tidak sanggup, saudara. Tapi saudara bisa datang cari Tuhan meskipun ada persoalan. Ini satu anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani? Dia berdoa. Mari saya dan saudara berdoa. Yesus menghadapi tekanan yang luar biasa. Kita juga menghadapi tekanan yang luar biasa. Doa mungkin tidak bisa menghentikan persoalan, tapi doa membuat kita kuat dan mampu untuk menghadapi masalah yang kita hadapi. Doa seperti payung. Payung tidak bisa menghentikan hujan, tapi payung melindungi kita supaya kita tidak basah. Kita bilang kita juga sudah doa-doa, sudah puasa, masalah tetap begitu, Bapak dan Ibu Gembala. Dengarkan kalimat ini. Doa mungkin tidak bisa menghilangkan persoalanmu, tapi doa bisa memampukanmu untuk kau menghadapi masalah itu. Kita lihat Yesus. Apakah Yesus dengan berdoa lalu batal untuk disalib? Oh, tidak, tetap disalib. Apakah Yesus berdoa lalu Bapa di surga berkata, sudah nak, stop, berarti gagal. Rencana Allah gagal dalam hidupnya. Apakah Yesus batal disalib karena dia doa di Taman Getsemani? Tidak, salib tetap jalan. Tapi Kristus mendapatkan kekuatan untuk menghadapi itu karena malaikat datang memampukan dia. Malaikat Tuhan memberikan dia kekuatan. Sampai hari ini saya dan saudara punya persoalan, tapi kenapa kita masih berdiri dengan mantap semua? Karena kita doa. Doa membuat kita mampu menghadapi persoalan. Doa membuat kita mampu tetap berdiri dengan kokoh untuk menghadapi apapun. Jadi tetap berdoa saya dan saudara. Kita akan lihat perkara-perkara ajaib yang akan Tuhan lakukan di dalam hidup saya dan saudara. Kita banyak doa untuk pelayanan ini, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Karenanya kita lihat Yakobus, salah satu penulis, atau dia adalah penulis suratan Yakobus. Kita lihat Yakobus yang menulis suratan Yakobus ini, kata-katanya semua, hampir semua berisi tentang doa. Salah satu kalimat yang sangat luar biasa yang sering kita dengarkan adalah doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus yang tulis suratan Yakobus ini adalah orang yang suka doa. Dia dijuluki si lutut unta. Kenapa dijuluki si lutut unta? Saudara lihat lutut unta itu keras. Karena apa-apa lutut, bangun lagi, jalan, lutut, berlutut, bangun. Jadi Yakobus dijuluki si lutut unta karena dia rajin doa. Jadi lututnya itu mengeras sudah, karena dia tanam lutut terus. Saya dan saudara tetap doa. Saya tidak peduli pergumulan yang saudara hadapi, karena kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang sanggup menjawab doa-doa kita. Jangan berhenti berdoa, tetap percaya. Jangan menyerah, saudara. Tetap tegar dalam menghadapi situasi apapun. Saya dan saudara kita tingkatkan doa. Apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani? Dia doa, bukan dia ke sana duduk dan sambil menyesali nasib, lalu dia menangis di sana terseduh-seduh. Oh tidak, tetapi dia doa, dia cari wajah Allah. Meskipun berat buat dia, secara manusia aku tidak sanggup untuk memikulnya. Karenanya dia berkata, jikalau cawan ini lalu daripada aku Tuhan Bapa, tetapi semua harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kehendak Allah itu yang terpenting di dalam hidup saya dan saudara melayani Tuhan. Kita tetap berdoa, kita tetap setia melayani Tuhan.
Lutut dan air mata adalah pupuk dalam pelayanan. Mau lihat pelayanan bertumbuh, itu semua dari lutut dan air mata. Haleluya. Jadi boleh saya bilang, lutut, doa kita dan air mata kita itu adalah pupuk supaya kita maju, kita kuat, kita melihat pelayanan itu diberkati Tuhan. Ibarat tanaman itu memerlukan pupuk. Kalau tidak dipupuk, dia bisa gampang mati. Jadi doa, lutut dan air mata adalah pupuk dalam pelayanan. Sebab Mazmur 126 ayatnya yang ke-5 sampai 6 firman Allah berkata, barang siapa menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Saya ambil dari ayat itu. Jadi aku mulai pikir-pikir, oh betul juga ya, air mata dan doa itu pupuk. Karena ayat itu berkata barang siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan pulang dengan bersorak-sorai. Mungkin belum sekarang dijawab doa, satu ketika dan satu waktu, waktunya tiba. Seperti kesaksian Ibu Regina. Jika masanya tiba, kita akan lihat, kita akan bersuka cita. Jadi saya dan saudara, mari, apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani, dia doa, saudaraku. Saya percaya saudara menghadapi banyak pergumulan, saudara menghadapi banyak persoalan. Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi seperti itu? Saya dan saudara mesti doa. Kita harus kuat dengan doa. Kita percaya doa orang benar itu sangat besar kuasa. Jadi tetap berdiri teguh. Ibrani 5 ayatnya yang ke-7. Ibrani 5 ayat yang ke-7 firman Allah berkata, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Kita banyak doa. Pertolongan itu datang hanya ketika kita berdoa. Pertolongan tidak bisa datang lewat apapun, hanya dengan doa. Jadi saya dan saudara tetap kuat, tetap mantap. Kita jalan, mungkin hari ini kita ada di Taman Getsemani, seolah-olah memang dihancurkan betul-betul. Masalah satu baru selesai, sekarang satu tiba. Satu lagi belum selesai, satu muncul. Sampai kita berkata, oh Tuhan, betapa malang nasibku. Pencobaan apakah lagi gerangan ini, Tuhan? Saya dan saudara bisa melaluinya hanya dengan doa. Jadi doa memampukan kita tetap berdiri, tetap kuat dalam menghadapi apapun. Jika pundakmu tidak sanggup lagi untuk memikul beban masalah, ingat kau masih punya tangan untuk dilipat dan berdoa. Jika kakimu terasa berat dan tidak sanggup lagi untuk melangkah, dengar, masih ada lutut yang bisa dipakai berlutut dan doa. Kita cari Tuhan. Kita setia cari Tuhan. Yang pertama yang Yesus lakukan di Taman Getsemani, dia berdoa. Sebab hanya dengan doa malaikat datang bantu dia. Hanya dengan doa Allah bisa kirim malaikat untuk bantu kita. Sehingga hati yang keras bisa dilembutkan. Bagi Allah tidak ada perkara yang sulit. Kita sudah dengar kesaksian tadi. Jadi doa membuat kita tetap bertahan. Yang kedua, apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani selain doa? Yesus berserah. Lukas 22 ayatnya yang ke-42 di sana dikatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Meskipun keinginan Yesus untuk supaya dia lepas dari cawan penderitaan itu, tetapi Yesus mengutamakan kehendak Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendak-Ku.
saya dan saudara melangkah dan kita mengikuti di mana arah Allah berkehendak. Kehendak kita bisa salah sasaran, tapi kehendak Tuhan dia pasti tepat sasaran. Kita ikuti rencana Tuhan, sebab hanya kehendak Allah saja yang paling hebat dan paling luar biasa. Secara manusia tidak sanggup, karena Yesus berkata, saya seperti mau mati rasanya. Begitu hebatnya beban itu, dia berdoa sampai peluhnya berubah menjadi darah. Saya rasa kita belum menghadapi tekanan yang berat seperti itu. Pernahkah saudara berdoa bergumul sampai kau keringatmu berubah jadi darah? Pembuluh darah pecah karena tekanan itu? Kan belum pernah. Kita belum menghadapi beban dan masalah pergumulan yang berat seperti yang dihadapi Yesus Kristus. Kita harus berkomitmen, kehendak Tuhan saja yang terjadi. Yesaya pasalnya yang ke-53 ayat 7. Dia dianiaya tetapi ia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Taman Getsemani telah membuktikan siapa murid yang sungguh-sungguh ikut Yesus dan siapa yang jadi pecundang. Taman Getsemani membuktikan dan memperlihatkan di mana murid yang setia dan di mana murid yang tidak setia. Taman Getsemani menjadi semacam tempat untuk menyaring mereka. Pergumulan dan persoalan yang kita hadapi membuktikan kita setia ikut Tuhan apa tidak. Apa kita undur dan lepas Tuhan di tengah jalan. Jadi saya dan saudara harus melewati, kita bila perlu masuk di Taman Getsemani, supaya saya dan saudara melihat bagaimana Tuhan berkarya seutuhnya bagi kita. Kita masuk taman tempat pemerasan buah zaitun itu. Digiling, dihancurkan. Segala ego kita, segala keduniawian kita dihancurkan, digiling. Supaya yang nampak adalah kehendak Tuhan, yang nampak adalah kemuliaan Tuhan, yang nampak adalah Allah yang berkarya di dalam hidup kita, bukan kita lagi. Sebab kalau kita pakai cara-cara duniawi, saudara lihat menghadapi pelayanan ini banyak pergumulan. Kita tidak pakai cara-cara dunia. Kalau kita pakai cara-cara dunia, Allah tidak akan tolong kita. Allah tidak akan bantu kita. Kita pakai caranya Tuhan. Dan caranya Tuhan itu secara manusia menyakitkan. Kalau hadapi yang begitu-begitu, paling Tuhan cuma bilang mengampuni. Kan itu berat sekali, saudara. Secara manusia itu berat sekali. Saya dan saudara, kalau kita bermasalah dengan orang luar sana yang tidak tahu pokok persoalan, maka kita tidak pusing. Tapi kalau kita bermasalah dengan orang yang dekat dengan kita, wah itu berat sekali. Rasanya tidak sah. Orang yang dekat dengan kita, makan satu piring, minum satu gelas bersama, tidur seranjang bersama. Orang yang dekat yang kita bilang istri, suami, anak-anak, wah itu berat sekali. Jadi saya dan saudara kita berserah. Hanya kepada Tuhan saya dan saudara bisa melihat pertolongan Allah. Jadi Taman Getsemani membuktikan mana murid yang setia dan mana tidak. Taman Getsemani membuktikan rupanya ada murid yang telah menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Taman Getsemani memperlihatkan pada kita ada murid yang setia, ada murid juga pecundang, dan ada juga si pengkhianat seperti Yudas Iskariot. Jadi melewati lembah-lembah kesulitan, saya dan saudara tetap bertahan. Kisah Rasul pasal 20 ayat 24, kita belajar dari Rasul yang satu ini. Kisah Rasul 20 ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun.
Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Rasul Paulus, aku tidak memusingkan diriku. Mau jadi apa ke, tidak pusing. Mau mati ke, mau susah ke, asal Kristus dipermuliakan. Dan asalkan aku bisa memberitakan Injil dan menyelesaikan tugas yang telah Ia percayakan kepadaku. Harusnya saya dan saudara punya sikap seperti itu dalam melayani Tuhan. Asal Yesus disenangkan, asal Yesus dipermuliakan, asal Yesus terus ditinggikan dan diagungkan, saya dan saudara terus melayani Tuhan. Kita tetap melayani Tuhan. Ada penyerahan. Kristus berserah di Taman Getsemani. Selain Ia berdoa, Dia berserah Tuhan. Karenanya Bapa di surga kirim malaikat membantu Dia. Mari kita belajar berserah. Kalau ada pergumulan, kita berserah. Ada persoalan, kita berserah kepada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya, tetapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan manusia mengecewakan. Mengandalkan manusia kita bisa kena tipu. Mengandalkan manusia saya dan saudara bisa dilupakan. Tetapi mengandalkan Allah, kita selalu diingat oleh Tuhan. Kita seperti Yusuf. Walaupun dia ada di dalam penjara, tetapi Allah ingat dia. Lewat mimpi si juru minuman raja, sehingga si juru minuman raja itu dinaikkan kembali pada posisinya. Dan Allah telah mengingatkan si juru minuman raja dan berkata, Tuhan, izinkan hamba mau ngomong. Arti daripada mimpi daripada Tuanku Raja ini bisa diartikan oleh seorang yang hebat. Dia ada di penjara, namanya Yusuf. Itu bukan kebetulan, itu cara Allah untuk mendudukan posisi Yusuf seperti sesuai dengan mimpinya, bahwa dia akan diberkati Tuhan. Allah tidak pernah lupa dengan kita, asalkan kita setia kepada. Secara manusia mungkin Yusuf akan mengeluh dan berkata, wah Tuhan lupa sama saya. Apakah arti mimpi itu? Tetapi buktinya saya ada di penjara. Katanya Tuhan mau berkati saya, kenapa saya ada di penjara? Tetapi Allah tidak pernah lupa. Manusia boleh lupa dan pikun, tetapi Allah tidak. Dia Allah bukan seperti kita yang gampang lupa, dan dia gampang pikun, dan bahkan dia pura-pura lupa. Tetapi Allah tidak seperti itu. Dia Allah kita lah yang baik, selalu ingat, dan Dia siap membantu kita. Asalkan kita doa dan kita berserah, dan kita akan lihat pertolongan Tuhan. Yang terakhir, apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani? Yang pertama dia berdoa, yang kedua dia berserah, dan yang terakhir di sana dikatakan Yesus melakukan kehendak Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendak. Jadi kehendak Tuhan ini yang utama dari segala sesuatu. Melayani Tuhan diutamakan kehendak Allah. Sebab kalau kehendak Allah yang kita utamakan, maka kita akan lihat perkara-perkara ajaib Allah akan lakukan dalam hidup kita. Tapi kalau semua keinginan manusia, kita melayani supaya manusia disenangkan, wah saudara salah besar. Jangan cari perkenanan manusia. Perkenanan manusia hanya satu hari, dia besok sudah lupa Anda. Hari ini dia disenangkan, dia diangkat jempol buatmu. Kiri kanan, tangan kiri kanan dan juga kaki ikut memberikan jempol padamu. Tapi besok dia bisa lupa. Tetapi kalau Allah tidak, kita cari perkenanan Tuhan. Jangan cari perkenanan manusia. Kita harus cari perkenanan Tuhan. Dia, firman Allah berkata, dia melakukan kehendak Bapa. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-8. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-8, firman Allah berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati, dia mati sampai mati. Di mana? Di atas kayu salib. Sekali lagi Yesus hari-hari ini sedang mencari umat Tuhan yang setia. Hari-hari ini Allah menjelang kedatangannya pada kali yang kedua. Dia mencari gereja yang benar-benar sempurna.
Gereja Tuhan yang benar-benar taat dan setia melakukan perintahnya. Saya dan saudara, mari kita taat. Kita setia mengiring Tuhan. Kesetiaan kita menentukan kualitas iman kita. Kita harus setia, saudaraku. Kesetiaan kita itu menjadi tolak ukur sejauh mana kekristenan kita melayani. Kita harus punya pengabdian diri. Kita lihat pegawai negeri, mereka punya pengabdian. Karenanya mereka disebut abdi negara. Apapun itu instansinya, TNI kah, Polri kah, pegawai negeri PNS kah, apapun itu, semua lapisan instansi pemerintah yang ada di negeri ini, sebelum mereka menjabat, mereka harus sumpah jabatan. Dan dalam isi sumpah jabatan itu ada satu kalimat yang di dalamnya berbunyi, aku mau mengabdi dan setia. Ada kesetiaan di situ. Jadi saya dan saudara, yang kita layani ini adalah Tuhan, bukan manusia. Yang kita layani adalah pemilik langit, bumi, lautan, dan segala isinya. Ini Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Di depan kita ada tubuh dan darahnya yang telah memberikan kita pengampunan dosa. Mari saudara, bawa hidup, bawa diri. Kita melayani Tuhan. Hidup ini singkat. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini singkat, karena itu hidup yang singkat ini kita pakai memuliakan Tuhan. Hidup ini tidak ada fotokopinya. Jadi sekali salah terus. Kau lakukan yang benar, maka kebenaran akan mengikuti kita. Apa yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita? Kesetiaan melayani Tuhan. Itu yang bisa kita wariskan bagi anak-anak kita. Mari saya dan saudara cari Tuhan. Saya berharap jemaat tetap setia. Saya dan saudara setia mengiring Tuhan. Kita masuk di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani di mana perasaan kita dihancurkan. Sehingga kita berkata, Tuhan, hatiku hancur sekali. Kenapa Ade bisa melakukan tindakan seperti itu? Kenapa anakku dan kenapa istri dan suamiku bisa melakukan hal semacam itu? Anda ada di Taman Getsemani. Anda sedang digiling, Anda sedang diperas supaya menghasilkan yang terbaik, yaitu minyak zaitun. Saat ini perasaan kita sedang digiling, supaya yang ada pada hati kita adalah Kristus. Perasaan tidak mau mengampuni, hati yang keras, hati yang tegar dan tengkuk itu harus dihancurkan. Kita harus masuk di dalam apa? Di dalam Taman Getsemani, supaya kita mengalami pemurnian. Dosa supaya dihancurkan semua. Kita melayani dengan sikap hati yang benar. Tinggalkan dosa, kita buang segala pelanggaran-pelanggaran itu. Jangan tinggal lagi dalam dosa. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Jadi kita buang dosa. Mari kita melayani Tuhan. Kita hidup suci, hidup benar. Kita buang segala sesuatu yang tidak berkenan dan memuliakan. Ada banyak orang tinggal di dalam dosa. Mereka sulit untuk melepaskan itu. Saudara datang di dalam perjamuan kudus ini, kita percaya segala dosa diampuni Tuhan. Kita buang kebiasaan-kebiasaan yang buruk, hobi-hobi yang buruk yang itu menyakiti perasaan dan hati Tuhan, kita buang. Mari kita tanggalkan manusia lama kita dan kita mengenakan manusia baru. Kita hidup baru sehingga kita seperti Paulus yang berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus. Aku mengarahkan pandanganku ke depan dan aku melihat kemuliaan Tuhan. Ayam ketika dia lihat air, saudara lihat, perhatikan kalau ayam dia jatuh di air, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk dia keluar dari air. Tapi coba kalau bebek jatuh dalam air, dia pun mau itu, dia nikmati, dia berhenti. Jadi ada Kristen bebek dan Kristen ayam. Saudara tinggal memilih. Saudara lihat ayam, saudara perhatikan ayam kalau jatuh di air, dia akan berteriak, berusaha
sekuat tenaga, sebisa mungkin supaya dia keluar dari air. Tapi saudara lihat kalau bebek jatuh di air, dia senang sekali akan. Ada orang sudah jatuh di dalam dosa, bukannya keluar, tapi dia nikmati, indahnya saat ini. Ada orang-orang seperti itu, sudah berdosa, bukannya berusaha keluar, tetapi malah menikmati dosa itu. Seperti bebek, dosa dia nikmati begitu luar biasa. Dia terlena di dalam dosa dan kegelapan itu. Tapi coba lihat ayat, jatuh dia berusaha. Kita harus berusaha. Adakah manusia sempurna? Tidak ada. Hati nurani kita akan mengingatkan kita, hei nak, kau telah berdosa. Oh Roh Kudus, hari ini saya telah salah. Puji Tuhan kalau saudara dan saya seperti itu. Tuhan, saya sudah berusaha untuk tidak lagi. Kenapa saya bisa jatuh lagi? Bagus hati nurani kita mengingatkan kita. Sehingga kita harus keluar. Kita berusaha keluar, jangan lagi kalau tahun kemarin saya masih melakukan dosa itu, tahun ini tidak. Saya harus hidup lebih benar. Jadi seperti ayam yang saya ceritakan tadi, dia harus berusaha keluar dari air. Tapi coba kau lihat bebek, dia nikmati. Jangan menikmati dosa. Jangan tunggu Allah memukul kita baru kita sadar. Jangan. Kita sadar sebelum Allah pukul kita. Itu jauh lebih baik. Karena kita tahu dia Allah tidak pernah ingkar janji. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam doa. Kita akan masuk dalam perjamuan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa.